Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan resume perbandingan antara sistem pakar dan kecerdasan buatan yang disusun oleh Muhammad Iksan, Marlan, Helga Pujiono, Dewa Aditya Warman, Cahyo Bagus Saputro. Ya, hasil resume 3 jurnal ini yang pertama ialah sistem pakar ya. Jurnal pertama dengan nama jurnal sistem pakar dengan metode forward chaining untuk diagnosa gejala COVID-19. Ya, tujuan resume ini diperlukannya suatu perencanaan yang jelas untuk mengantisipasi masalah ini. Metode penelitian untuk pengumpulan data sistem pakar adalah program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dan dengan pengetahuan dari seorang pakar dalam bidang tertentu dengan pandangan untuk memecahkan masalah atau memberikan nasihat. Untuk metode yang kedua ialah format chaining. Adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Ya, hasil penelitian ini pembuatan web untuk melihat informasi yang jelas dan lengkap mengenai jadwal dan tersedianya antigen PCR dan untuk melakukan pemesanan secara online. Kesimpulannya ini ada dengan banyaknya kesadaran masyarakat akan kesehatan akan mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat. Ya, sekarang judul jurnal kedua. Ya, saya akan bacakan judul jurnal kedua, sistem pakar diagnosis penyakit jantung pada masyarakat menggunakan metode forwarding berbasis Android. Ya, sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia mengetahui tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Metode penelitian dalam melaksanakan penelitian ini penulisnya menggunakan beberapa metode seperti metode pengumpulan yang terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan untuk mengetahui secara langsung dan sumber objek penelitian melalui masyarakat tentang penyakit jantung. Sedangkan untuk data sekunder bisa dikumpulkan dari berbagai literatur, buku-buku, jurnal maupun referensi dari internet dan yang berhubungan dengan analisa dan perancangan untuk metode pengumpulan. Data penelitian menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kesimpulannya, aplikasi sistem pakar untuk metode diagnosis penyakit jantung menggunakan metode forwarding. Dalam diagnosis penyakit jantung ditarik kesimpulan bahwa berhasil membuat aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung dan berhasil mendiagnosa penyakit jantung. Metode forwarding merupakan pilihan yang tepat karena prosesnya dimulai dengan fakta yang diterapkan di atas kertas untuk menentukan kesimpulan. Jurnal ketiga, judul jurnal rancangan bangunan aplikasi sistem pakar untuk menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak. Pendahuluan, sistem pakar expert system secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Sistem pakar cabang dari Artificial Intelligence atau AI yang cukup tua karena sistem ini telah mulai dikembangkan pada tengahan tahun 1960. Metode penelitiannya adalah komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Metode inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi. Kesimpulan, aplikasi sistem pakar yang dibuat ini mampu menganalisis jenis gangguan perkembangan yang dialami pasien berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user. Aplikasi mampu menyimpan referensi pengetahuan pakar. Berdasarkan nilai kebenaran, MB, dan nilai-nilai
ketidakbenaran MD, aplikasi sistem pakar ini sudah dapat menjelaskan definisi jenis gangguan perkembangan penyebab dan pengobatannya. Ya, kekurangan dari aplikasi ini adalah belum adanya pengelompokan gejala-gejala sejenis yang hanya boleh dipilih suatu dari kelompok gejala tersebut. Akibatnya, jika user kurang teliti dalam memilih gejala, maka sistem akan memberikan kesimpulan yang kurang benar. Ya, sistem kecerdasan buatan. Jurnal pertama, penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi manajemen pengetahuan. Pendahuluannya, kecerdasan buatan dapat melangkah lebih jauh dari itu karena dapat digunakan untuk membuat dan mengekstrak pengetahuan dari sejumlah besar data. Sistem kecerdasan buatan. Teknologi terkait TI dan AI juga membantu dalam mendeteksi berbagai penyakit kronis pada tahap awal yang mengurangi biaya keuangan dan tingkat keparahannya. Selain itu, AI memperkenalkan berbagai alat cerdas dan sistem otomatis seperti brain computer interface, biomarker, natural language processing, dan lain-lain. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur review. Peneliti menerapkan 3 langkah dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Melakukan pencarian artikel sesuai formulasi pernyataan penelitian secara komprehensif. 2. Mengekstrak data dan sintesis. 3. Menulis hasil. Kesimpulannya, beberapa teknik AI seperti fuzzy logic, artificial neural network, support vector machine, genetic algorithm, knowledge based system, dan lain-lain yang berhasil diimplementasikan di berbagai objek. Jurnal kedua. Di sini jurnal kedua. Di sini judulnya Artificial Intelligence pada proses pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sebuah eksplorasi konsep setelah masa pandemi berakhir. Di sini pendahuluannya, kecerdasan buatan umumnya dikaitkan dengan sebuah alat bantu untuk menemukan sebuah permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang kompleks pada berbagai permasalahan di bidang bisnis. Nah, kecerdasan buatan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, hasilnya kecerdasan buatan mendominasi dalam permasalahan yang membutuhkan sebuah kemampuan analisis yang tinggi dengan batasan tingkat ketidakpastian dan kompleksitas yang rendah. Sedangkan manusia mendominasi pada permasalahan yang memiliki ketidakpastian dan kompleksitas yang lebih tinggi serta kemampuan analisa yang relatif lebih rendah. Nah, di sini sistem kecerdasan buatan Cruz dan Almazen 2018 teknis berdasarkan buatan dapat dibagi menjadi 2. Pertama, teknik kecerdasan buatan berdasarkan sebuah perangkat keras yang umumnya digunakan di industri manufaktur seperti penggunaan sebuah robot. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Pada proses pengumpulan data, penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada penemuan sebuah ciri atau sifat dari sebuah peristiwa spesifik yang diteliti. Dengan demikian, pengumpulan data dapat dilakukan dengan penggunaan wawancara terstruktur dan terbuka pada narasumber atau menggunakan diskusi kelompok terpumpun. Selain hal tersebut, pengumpulan data juga dapat mencangkup sebuah pemeriksaan dokumentasi yang ada baik berupa catatan, laporan, foto, dokumen, dan lainnya. Nah, kesimpulannya menjelaskan konsep dari sebuah artificial intelligence
atau kecerdasan buatan dan eksplorasi terhadap penggunaannya pada proses pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan dijadikannya sebuah strategi nasional di Indonesia. Maka keberadaan kecerdasan buatan ke depannya bukan hanya sebuah teori tetapi banyak digunakan di berbagai bidang untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada termasuk permasalahan di bidang kepegawaian. Next. Ya, untuk jurnal ketiga ya dengan judul jurnal strategi dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan strategis in developing artificial intelligence technology. Ya, pendahuluannya teknologi kecerdasan buatan melibatkan banyak disiplin ilmu, yakni ilmu komputer, psikologi, matematika, robotika, dan bidang lainnya. Penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dapat menjadi kekuatan pendorong untuk membantu memajukan dan untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Ya, kita langsung menuju kesimpulannya aja. Semua negara yang menerapkan teknologi kecerdasan buatan memiliki pertimbangan ekonomi dalam mengadopsi teknologi. Model yang penulis ini identifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pertahanan keamanan. Yang kedua adalah pendekatan pasar. Contohnya ada negara Cina, Australia, Cina, kita untuk menjadi yang terdepan dalam bidang teknologi kecerdasan buatan. Yang ketiga, ya pendekatan inklusi soal negara yang menjadi contoh adalah negara India, Jepang. Yang keempat, pendekatan pelayanan publik. Italia menerapkan kecerdasan buatan pada bidang pelayanan masyarakat atau administrasi publik. Adapun inisiatif mereka, negara-negara dalam mengembangkan kecerdasan buatan adalah dengan kesimpulannya dengan melakukan riset, reskilling atau pengembangan regulasi dan etika, penetapan standar keamanan terkait dengan pemeriksaan penelitian. Upaya yang dilakukan adalah pembuatan pusat inovasi teknologi kecerdasan buatan, teknologi park, investasi di sektor riset ilmiah. Jadi menurut saya perbandingannya antara sistem pakar dan kecerdasan buatan yaitu lebih, kalau sistem pakar itu lebih lama ya, agak kurang diperhatikan karena cuma mengacu pada suatu keahlian. Kalau misalnya kecerdasan buatan atau AI itu sangat diperlukan banyak karena memasukkan kecerdasan manusia ke dalam komputer menjadi suatu inovasi lebih untuk melakukan program-program yang lain. Ya, itu saja dari kelompok kami. Sekian. Apabila ada kekurangan atau kalau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.